Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarul Imam, NIM 2021 503 111. Semester 2 Prodi Sains dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Business Continuity Management. Secara teori, pengertian dari Business Continuity Management atau BCM adalah suatu rangkaian proses sistem manajemen yang terencana, terukur, dan menyeluruh yang mencakup identifikasi dini, pengembangan ketahanan, kemampuan pengendalian setiap potensi insiden secara efektif, pemulihan kondisi, dan proses penyelenggaraan kegiatan kembali ke normal untuk menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan atau organisasi. Sederhananya, BCM ini dapat diartikan sebagai sebuah proses pemulihan pasca terjadinya insiden. Tujuannya agar proses bisnis atau kegiatan operasional di sebuah organisasi atau perusahaan tetap bisa berjalan walau tidak secara optimal, minimal tidak sampai berhenti bila insiden terjadi. Mengapa BCM penting? Karena kita tidak bisa menjamin kondisi selalu ideal untuk menjalankan kegiatan bisnis di suatu perusahaan. Yang kedua, kondisi abnormal tidak dapat mengendalikan sehingga seringkali menyebabkan sudden atau massive loss. Yang ketiga, terdapat cukup banyak hal yang tidak dapat dicegah namun bisa dilakukan adalah mengurangi dampaknya. Yang keempat, sebagai pemenuhan prasyarat dari pemangku kepentingan organisasi. Apa yang dimaksud dengan kondisi abnormal? Kondisi abnormal adalah kondisi yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi atau perusahaan. Contohnya adalah natural disaster, yaitu bencana alam, yaitu banjir, gempa bumi, gunung meletus. Yang kedua, man-made disaster, seperti sabotase, peperangan, serangan teroris, dan sebagainya. Yang ketiga, main facility failure, yaitu kegagalan suplai listrik, kegagalan sistem pendingin data center, dan sebagainya. Yang keempat, governmental issue, seperti pemogokan, embargo ekonomi, dan sebagainya. Untuk melaksanakan BCM diperlukan suatu acuan dokumen, yaitu Disaster Recovery Plan atau DRP. DRP merupakan dokumen tertulis yang berisikan program setelah disetujui, diimplementasikan, serta dievaluasi secara periodik yang memfokuskan pada semua kegiatan yang perlu dilakukan sebelum, ketika, dan setelah bencana. Rencana ini disusun berdasarkan kajian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap bencana-bencana berpotensi mendatangkan kerugian, mencakup lingkungan fasilitas, lokasi geografis, atau industri. Rencana ini juga merupakan tanggapan yang efisien untuk proses pemulihan, baik dari segi biaya maupun waktu. Juga harus mencakup prosedur untuk merespon suatu keadaan darurat, menyediakan operasi backup selama gangguan terjadi, mengelola pemulihan, dan menyelamatkan proses sesudahnya. Sasaran pokok DRP adalah untuk menyediakan kemampuan dalam menerapkan proses kritis di lokasi lain dan mengembalikannya ke lokasi dan kondisi semula dalam suatu batasan waktu yang memperkecil kerugian organisasi dengan pelaksanaan prosedur recovery yang cepat.
Ya, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.